Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya anak-anak. Semoga tidak bosan dengan saya. Ya karena kita gurunya sama dalam 1 tahun ini. Ya kita tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa meskipun PJJ pembelajaran jarak jauh itu mengurangi risiko terkena virus, tapi kita juga nggak sering-sering keluar rumah kan, main terus ke kafe, nongkrong dan sebagainya. Nah, maka kita kembalikan lagi materi. Kalau kemarin itu adalah persamaan nilai mutlak, sekarang kita membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini Bu Mita sudah membuat 2 contoh pertidaksamaan nilai mutlak, hampir sama dengan persamaan nilai mutlak kan? Ada contoh untuk tanda 1 nilai mutlak, kemudian ada contoh untuk tandanya 2 tanda mutlak. Dan variabelnya juga tetap 1 variabel. Variabel X, ini juga variabel X. Begitu ya. Cuma tanda persamaannya berubah menjadi pertidaksamaan. Lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, seperti itu. Nah, maka ada yang sedikit berbeda ketika kita menyelesaikan pertidaksamaannya. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas penyelesaian contoh soalnya. Yang pertama, ketika tanda mutlaknya itu ada 1, X-3 mutlak kurang dari 4, hampir sama dengan kemarin ya, yaitu kita selesaikan dengan definisi lebih dulu. X-3 mutlak itu definisinya X-3 mutlak kita kuadratkan, kemudian kita akar, itu kurang dari 4, luas tanyanya tetap. Selanjutnya ke tanda akar hilang, kita kuadratkan, jadi X-3 mutlak akar, kemudian kita kuadratkan. Dan karena tanda ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan 4 itu juga kita kuadratkan. Nah, tandanya ini kita perhatikan kurang dari tetap. Kenapa? Karena yang kita lakukan adalah penguadratan. Kuadrat itu kan berarti positif atau 0. Artinya kan 1 dan 3 kita kalikan, kita kuadratkan. 1 kuadrat sama 3 kuadrat tidak akan merubah tanda persamaan. Beda hanya kalau kita kalikan dengan negatif atau kita bagi dengan negatif. Nah, itu bisa otomatis ya, bukan bisa, tapi memang otomatis merubah tanda persamaan. Tapi karena ini kita kuadratkan, yang nilai kuadrat itu selalu positif atau 0, ya tidak merubah tanda persamaan, tetap kurang dari, seperti itu ya. Nah, ini karena kita kuadratkan, akarnya hilang, jadi kita taruh samping sini ya. Jadi X-3 kuadrat kurang dari 4 kuadrat berapa? 16. Nah, ini menjadi seperti halnya kemarin ya, bentuk kuadrat X kuadrat min 6X plus 9 kurang dari 16. Ini kita pindah ruas. Min 6X plus 9 min 16 berapa? Berapa? Min 7 ya. Min 7. Ini tidak merubah tanda ya, kurang dari. Nah, kemudian kita akar ya. Nah, kita faktorkan. Kita cari akar-akar dari X-nya. Berarti 6 min 7 itu faktornya plus minus 1 dan plus minus 7. Yang kemungkinan kita jumlahkan itu bisa min 6 adalah min 7 dan plus 1. Nah, ini menjadi X min 7 dan X plus 1 kurang dari 0. Nah, ini yang agak berbeda. Kalau ini kan langkah dari pertama sampai ini itu kan langkahnya bersama dengan persamaan nilai mutlak. Nah, karena ini judulnya pertidaksamaan nilai mutlak, langkah berikutnya untuk mencari nilai
HP-nya atau penyelesaiannya itu agak berbeda karena ini pertidaksamaan. Jadi ini X min 7 itu belum tentu kurang dari 0 anak-anak ya. Tapi kita buat, kalau kalian bingung dengan X 7 sama 1 yang lebih yang kurang yang mana, kita buat garis bilangan saja. Kita buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan. Nah, diisi apa? Diisi pembuat 0. Pembuat 0 dari yang ini. Maka yang awalnya persamaan kita buat 0 menjadi persamaan gitu ya. Nah, pembuat 0-nya adalah X sama dengan 7 dan X sama dengan min 1. Nah, ini yang kita buat garis bilangannya. Bilangannya kita geser ke bawah sedikit. Ini karena kurang dari, maka tanda bundernya ini tidak penuh ya. Tidak ada tanda sama dengannya soalnya. Ini min 1. Min 1 itu kan letaknya di garis bilangan adalah di kiri gitu ya. Sedangkan 7 itu di kanan. Kemudian X sama dengan 0 di mana? Berarti kan di tengah-tengah sini ya. Seperti ini. Lebih gampang kita masukkan ke ini ya, ke sini atau sini. Kalau X sama dengan 0 kita masukkan ke sini, hasilnya berapa? Min 7. Min 7 itu kurang dari 0 kan? Maka ini kita tulis negatif. Berarti selang-selingnya adalah ini positif, ini juga positif. Jadi kita coba dulu untuk X sama dengan 0, kita coba kita masukkan ke persamaan kuadrat yang sudah terbentuk ini atau ini boleh. Ini 0, 0, min 7. Oh, min 7 ini minus berarti gitu kan. Terus berarti yang sebelah kiri dan kanannya adalah plus karena akar-akarnya berlainan. Nanti beda lagi kalau akarnya kembar ya. Ini kita bicara akarnya berlainan, tandanya minus. Nah, setelah itu, setelah kita beri tanda, kita lihat ini persaamaannya kurang dari atau lebih dari. Persaamaannya ternyata kan kurang dari. Maka yang kita arsir untuk sebagai himpunan penyelesaian adalah yang tanda minus seperti itu. Berarti tanda minus itu letaknya antara X itu nanti antara min 1 sampai 7 seperti itu. Nah, ini yang dimaksud himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Ini HP adalah X, di mana X-nya itu antara min 1 sampai 7. Bisa kita tambahi X anggota bilangan real gitu ya. Atau nggak usah ada seperti ini. Yang jelas, persaamaannya itu penyelesaian antara min 1 sampai 7, tandanya kurang dari ini ya, nggak ada tanda sama dengannya. Sampai sini jelas? Kalau masih belum jelas juga, putar ulang videonya, catat di buku catatan kalian sambil dicoba-coba sendiri, atau kalau di soal-soal yang lain kalian coba-coba sendiri. Terutama untuk soal yang tanda mutlaknya ada 1. Seperti itu ya. Selanjutnya kita selesaikan untuk contoh soal yang kedua. Ini kita hapus dulu ya. Untuk contoh soal yang kedua bagaimana? Hampir sama dengan persamaan, yaitu kita kuadratkan, kita akar sesuai definisi gitu kan. Kuadratkan, diakar sesuai definisi. Agar tanda akarnya hilang, kita
kuadratkan lagi gitu ya, langsung saja boleh ya. Kita kuadratkan lagi langsung di sini seperti itu. Kemudian karena tanda akar dan kuadrat itu saling meniadakan, jadi yang tinggal 2x 3 kuadrat lebih dari x plus 4 kuadrat. Kita uraikan persamaan kuadratnya menjadi 4x kuadrat, ini min 6x berarti min 12x, min 3 jadi plus 9 lebih dari x kuadrat plus 8x plus 16. Itu ya, di 4 kita kalikan sebanyak 2 kali jadi 8, 4 kita kuadratkan jadi 16. Nah selanjutnya, karena sama-sama ada bentuk kuadrat, kita pindah ruas ya. 4x kuadrat min, kita pindah ruas semua. Ini x kuadrat plus jadi min x kuadrat, ini plus jadi min 8x plus jadi min 16, lebih dari ruas kanan tinggal 0. Karena ini 4x kuadrat, ini min x kuadrat, tinggal 3x kuadrat. Ini min 12, ini min 8x, tinggal min 20x. Plus 9 sama min 16, tinggal berapa? Min 7, lebih dari 0. Nah ini kayaknya kan susah ya kalau kita cari faktor-faktornya, agak susah karena kan ini A atau depannya x kuadrat ini adalah 3 angkanya. Maka kita buat rumus ABC boleh. Kita cari dengan rumus ABC x1, x2 sama dengan min B, B-nya di sini min 20 berarti min 20 plus minus akar B kuadrat min 20 kuadrat min 4AC. Min 4 A-nya 3, C-nya min 7 per 2A. 2A atau 2 kali 3. Ini jadi plus 20 plus minus akar. Banyak sekali ya, 400. Ini plus berapa ini? 12 kali 7, 84 ya. Per 6. Nah, kalau kalian cari, nanti hasilnya 484 itu berapa akarnya? Nah, coba kalian cari sendiri ya. Pokoknya ini nanti bisa ketemu X-nya itu adalah berapa ya? Min 1/3 dan 7. Jadi ketemu min 1/3 dan 7. Atau ini didapat dari 3x plus 1 dikalikan dengan x min 7. Min 21 plus 20 ya. Seperti ini boleh, atau langsung pakai cara coba-coba kan boleh ya. 3x kuadrat, 3 faktornya itu 3 dan 1 jelas. Karena ini positif ya, ini kita buat positif semua. Kemudian min 7 kita coba-coba, plus minus 1 sama plus minus 7 kita coba-coba agar nanti kalau kita jumlahkan jadi min 20. Oh ternyata plus 1 sama min 7, karena ini plus 1x ya kan, kalau dikalikan dengan 3x kali min 7 min 21x jadinya plus 20x. Ini sama dengan 0. Selanjutnya ya ini kita buat pembuat nolnya ya, pembuat 0. Oh berarti di sini pembuat nolnya ini ya, min 1/3 dan 7. Caranya tidak langsung x nya sama dengan 1/3 dan 7, enggak, karena ini pertidaksamaan. Maka kita buat garis bilangan min 1/3
7. Ya. Selanjutnya X sama dengan 0 kita buat sebagai tester. Kita uji titik. Untuk titik X sama dengan 0 kita ujikan ke sini. Betul. Tidak sama kuadratnya. Kalau 0, oh ini min 7 adalah negatif. Kemudian karena akar-akarnya berlainan maka ini positif, ini positif. Seperti itu ya. Kalau masih belum paham diulang lagi. Cari referensi lain. Mentoknya tanya ke saya langsung lewat pria atau kalian datang ke sekolah. Nah, karena yang ini dicari adalah lebih dari 0, maka yang kita arsir adalah yang positif, lebih dari 0. Oh, berarti X-nya itu kurang dari min 1/3 atau X-nya itu lebih dari 0 ya. Positif ya, lebih dari 7 seperti itu. Paham ya? Ini kan X kurang dari, sana kan kurang dari. Ini juga